Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Sulaiman. Akan menjelaskan tentang HAM, pengertian HAM dan juga sejarah HAM. Oke, pengertian HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan human right. Adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah HAM itu berlaku di mana saja, entah itu kita ada di dalam rumah ataupun di luar rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun, itu HAM tetap berlaku. Lalu kepada siapa saja itu merujuk kepada semuanya, tidak hanya kepada manusia yang memiliki umur 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, ataupun yang masih anak-anak. Dan juga kapan saja, HAM itu berlaku kapan saja, entah ketika kita sedang tertidur, entah kita sedang mandi, entah kita sedang melakukan aktivitas apapun itu ya, karena balik lagi sifat dari HAM itu adalah universal gitu. Bisa di mana saja, bisa kepada siapa saja, dan bisa kapan saja. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, yaitu di mana hak asasi manusia pada seseorang itu tidak bisa kita cabut atau kita hapus. Seperti contoh ketika saya sedang melakukan kegiatan lalu ada orang yang mengganggu, lalu orang yang mengganggu itu bilang, "Hei, kamu ngapain di sini? Kamu pergi dari sana." Saya punya HAM. "Oh, kamu tidak punya HAM karena saya sudah mencabut hak asasi manusia kamu." Nah, seperti itu tidak bisa gitu ya kan. Lalu hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Tidak bisa seperti itu. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain negara lah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat. Cuman sayangnya untuk pada era saat ini ya, yang namanya kebebasan berpendapat itu masih sangat-sangat sensitif, apalagi di negara kita itu, dengan ya kita mengandalkan pendapat kita berpendapat apapun itu, entah tentang pemerintahan, entah itu tentang apapun itu yang merujuk kepada suatu kelompok tertentu, itu sangat-sangat sensitif. Serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan hak akses ke barang publik. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian ketika masih sekolah mendengar yang namanya hak asasi manusia itu diberikan. Hak asasi manusia itu ada ketika saat kita lahir. Nah, itu memang benar juga dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia
sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan perlakuan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Karena pada saat era ini ya, yang namanya HAM itu benar-benar diperlukan, bukan hanya untuk era ini saja, mungkin era-era yang tahun-tahun sebelumnya memang HAM itu benar-benar diperlukan. Jadi ya buat teman-teman manusia, bersyukurlah ketika kalian sudah memiliki hak asasi manusia gitu. Lalu sejarah HAM, upaya untuk menelusuri sejarah hak asasi manusia terganjal oleh perdebatan mengenai titik awalnya. Secara umum dan abstrak, nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat. Dalam sejarah, konsep-konsep yang terkait dengan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri paling tidak semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babel Dunia pada abad ke-18 sebelum Masehi, dan juga dengan munculnya kitab-kitab agama. Apabila yang dijadikan tolak ukur adalah sejarah gagasan bahwa semua manusia memiliki kodrati, konsep ini sudah ada setidaknya dari zaman Yunani kuno. Dengan munculnya pemikiran filsuf stoicisme, namun klaim-klaim historis macam ini telah menuai kritik karena dianggap menyematkan gagasan mengenai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dengan konsep hak asasi manusia modern. Apabila sejarah HAM yang ditulis adalah sejarah HAM modern yang ditegaskan dan ditegakkan secara hukum di tingkat nasional dan internasional saat ini, dapat dikatakan bahwa sejarahnya bermula dari piagam-piagam yang mencantumkan kebebasan-kebebasan melindungi pemilik dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, dan dokumen yang mungkin bisa dianggap sebagai titik awalnya adalah Magna Carta di Kerajaan Inggris dari tahun 1215. Pakar HAM Jack Donnelly juga menulis bahwa tidak ada masyarakat, peradaban, atau budaya sebelum abad ke-17 yang telah memiliki praktik atau bahkan visi yang banyak didukung mengenai hak asasi manusia secara individual yang setara dan tak dapat dicabut. Mungkin itu sekilas pengetahuan saya tentang HAM, hak asasi manusia gitu ya. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki HAM ya, memiliki hak asasi manusia, memiliki hak untuk bebas berpendapat, untuk lalu juga hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Itu ya karena adanya HAM. Beruntung walaupun mungkin ada ada dari beberapa bagian-bagian negara tertentu yang masih kurang peka terhadap adanya hak asasi manusia ini. Seperti contohnya yang sering kita dengar di berita itu ada yang di Rohingya, kasus yang di Rohingya, lalu dibantainya Muslim yang ada di Palestina. Ya mungkin dengan adanya HAM seperti ini ya kita bisa setidaknya untuk menegakkan diri kita untuk bahwasanya kita memiliki hak manusia, hak asasi manusia untuk tidak dikucilkan, tidak untuk disiksa. Tentunya dengan adanya HAM ini kita bisa bebas berpendapat, tapi tidak dengan adanya HAM ini disalahgunakan. Dengan adanya HAM kita bisa mengolok-olok orang tertentu, bisa mencaci maki orang tertentu, membunuh ataupun apa ya. Karena ketika orang melakukan pembunuhan, ada dari sisi lain yang berkata ini hak saya untuk membunuh dia, segala macam. Nah itu
sangat tidak diperbolehkan karena itu merujuk pada HAM yang negatif. Mungkin dari pembahasan saya segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.